Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Mesir dari howtobuild.com, recording on the go. Dan di video kali ini saya ingin ngasih tutorial lagi, yaitu tutorial menggunakan aplikasi BandLab ya untuk merekam voice over ya. Sebenarnya bukan sebuah aplikasi yang lumrah untuk merekam voice over. BandLab itu cenderung ke untuk aplikasi membuat musik atau recording. Dan BandLab sendiri ini multi platform ya enaknya ya. Jadi teman-teman bisa install aplikasinya di Android ataupun menggunakan aplikasi ini via web-based ya, aplikasi web-based di bandlab.com. Jadi cukup menggunakan browser aja ya. Jadi nggak butuh nginstal terlalu banyak ya. Kita coba aja ya merekam sebuah voice over di aplikasi BandLab ya. Saya sudah login di bandlab.com ya, dan langsung diarahkan ke ini URL BandLab ya, bandlab.com/feed kalau sudah masuk. Dan kita sudah masuk, begitu kita masuk ya, login, kita akan diarahkan ke halaman semacam kayak forum gitu ya di community-nya BandLab. Dan untuk memulainya teman-teman bisa klik tombol create ya. Ya ini ya tombol create ini ya. Nih kita klik create. Nanti kita langsung diarahkan ke ini sebuah halaman yaitu mix editornya BandLab, dan di sini kita langsung dihadapkan dengan pilihan untuk membuat track baru. Di antaranya ada MIDI instrumen, kemudian voice and audio, drum machine, atau merekam sebuah gitar, kemudian bikin sampler, dan merekam bass juga. Nah, di sini juga bisa kita mengimport audio atau MIDI yang sudah kita rekam atau kita miliki di penyimpanan lokal kita. Nah, kita bikin voice and audio ya, capture your voice any sound, kita klik di sini. Nah, secara default kita akan mendapatkan sebuah track audio yang sudah lengkap, ada volume, ada balance-nya, kemudian ada pengaturan inputnya. Kebetulan di sini saya menggunakan line in dari Behringer USB ya, ini drivernya. Saya menggunakan interface dari Scenic QX1202 USB, dan ada pilihan channel ya, karena dua channel kita pilih channel satu aja. Nah, teman-teman bisa menyalakan monitoring ya, tapi pasti akan delay. Sekarang kita coba merekam sesuatu. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Mesir dari howtobuild.com, recording on the go. Dan tahukah kamu bahwasanya kita bisa merekam voice over menggunakan aplikasi BandLab? Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat atau merekam voice over, kemudian kita mengeditnya di aplikasi BandLab, dan efek-efek apa aja silahkan simak di video berikut ini. Oke, kita sudah mendapatkan hasil rekamannya ya. Nah, kita coba play. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Mesir dari howtobuild.com, recording on the go. Dan tahukah kamu bahwasanya kita bisa merekam voice over menggunakan aplikasi BandLab? Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat atau merekam voice over, kemudian kita mengeditnya di aplikasi BandLab, dan efek-efek apa aja silahkan simak di video berikut ini. Nah, kita sudah mendapatkan sebuah track ya di sini ya, dan di sini saya set loopnya ini yang warna merah di atas ini, biar nanti ngeplay selalu ngeloop di sini ya, jadi nggak kebablasan sampai sana. Nah, terus selanjutnya kita akan mengolah audio ini ya kan, agar bisa kita gunakan untuk voice over. Oke. Pertama saya akan trim ini dulu ya, biar tidak terlalu panjang ya, kita trim. Nah, oke, ini loop markernya juga kita set ya. Nah, oke,
efek apa aja yang pertama dipakai ya, teman-teman bisa cari di sini ya kan. Di sini sudah ada beberapa preset, cuman kita akan bikin ya. Nah, saya juga udah bikin preset sendiri ya, voice over. Nah, kita coba cari aja add effect di sini. Nah, kita pertama tambahkan noise gate ya, noise gate untuk mengurangi dari bagian silent itu kan terdapat noise ya. Kebetulan juga di luar juga sedang ada hujan, jadi kita kasih noise gate, nanti suaranya seperti apa kita atur di sini. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobeat.com, recording on the go. Dan tahukah kamu? Oke, karena tadi sedikit agak over, kita naikin thresholdnya ya, atau lebih tepatnya kita kurangin sebenarnya. Oke, jadi minus 25 thresholdnya. Jadi kalau sinyal melebihi sebaiknya kita turunkan thresholdnya. Oke, bahwasanya kita bisa merekam voice over menggunakan aplikasi. Oke, masih terlalu ya, kita turunkan lagi menjadi minus 41. Kasih BandLab. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat atau merekam voice over, kemudian kita mengeditnya di aplikasi BandLab, dan efek-efek apa aja silahkan simak di video berikut ini. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobeat.com, recording on the go. Dan tahukah kamu bahwasanya kita bisa merekam voice over menggunakan aplikasi BandLab. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat atau merekam voice over, kemudian kita mengeditnya di aplikasi BandLab. Dan jadi kita kurangin ya thresholdnya. Terus kemudian ya, ngomong-ngomong ini ruangannya agak bergema, jadi suaranya agak bergema, jadi mohon maaf ya, mestinya vokal itu direkam di tempat yang tidak bergema, tapi nggak masalah, ini hanya contoh aja ya. Kemudian selanjutnya adalah kita menambahkan tonal effect ya, yaitu adalah multi filter. Nah, kita gunakan untuk melakukan high pass filter, kita pilih high pass di sini ya. Kemudian kita set frekuensinya, di mana frekuensi itu paling rendah ya, biasanya di sekitar 100 Hz, cuman saya akan swipe di sini, di mana kalau ini saya naikkan dia pas di mana frekuensi itu tidak merubah karakter suara, tapi menghilangkan suara-suara rumbling atau suara-suara yang di low frekuensi yang enggak ada di suara vokal manusia pada umumnya. Oke, kita sambil play. Efek-efek apa aja silahkan simak di video berikut ini. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobeat.com, recording on the go. Dan tahukah kamu bahwasanya kita bisa merekam voice over menggunakan aplikasi BandLab. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat atau merekam voice over, kemudian kita mengeditnya di aplikasi BandLab. Dan nah, di sini saya menggunakan frekuensi 112 Hz ya. Jadi frekuensi di bawah 112 Hz itu di cut ya, atau dipotong, sehingga suaranya menjadi lebih clean ya. Oke. Selanjutnya adalah kita melakukan koreksi frekuensi ya, menggunakan grafik EQ. Kita mau bikin karakter suaranya seperti apa, apakah ngebass atau istilahnya open. Nah, kita gunakan grafik EQ. Kalau kita pengen open berarti high frekuensinya lebih banyak di boost. Kalau kita pengen yang suaranya agak tebel dan ngebass, mungkin di low frekuensinya yang kita boost. Kita coba sambil ngeplay ya, efek-efek apa aja silahkan simak di video berikut ini. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobeat.com, recording on the go. Dan tahukah kamu bahwasanya kita bisa merekam voice over menggunakan aplikasi BandLab. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat atau merekam voice over, kemudian kita mengeditnya di aplikasi BandLab, dan efek-efek apa aja silahkan simak di video berikut ini. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobeat.com, recording on the go. Dan tahukah kamu bahwasanya kita bisa merekam voice over menggunakan aplikasi BandLab. Nah,
dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat atau merekam voice over, kemudian kita mengeditnya di aplikasi BandLab, dan efek-efek apa aja silahkan simak di video berikut ini. Oke, saya menambahkan di mid low frekuensi ya, biar suara saya ada bodinya sedikit ya di sini. Nah, selanjutnya setelah kita menggunakan atau menambahkan tonal efek ya, yaitu berupa grafik equalizer, selanjutnya adalah kita mengkompres ya untuk meredus dynamic range dari suara yang saya rekam, karena di sini kan ada yang kenceng, ada yang kecil ya kan. Misalkan di sini dia kenceng, recording on the go, tapi bagian sininya dia kecil. Dan tahukah kamu bahwasanya kita bisa merekam voice over menggunakan aplikasi BandLab. Nah, di sini suaranya kecil. Nah, kita tambahkan namanya kompresor, ada di bagian dynamic. Kita pakai yang Digicom ini ya. Nah, settingannya kurang lebih sama seperti kompresor pada umumnya ya, ada attack, release, threshold, ratio, kemudian knee. Nah, attack ini adalah settingan di mana kompresor ini akan bekerja ya ketika sudah dia itu melewati threshold. Berarti di sini settingannya 18 milisecond. Ya, kita bikin biar sinyalnya nggak terlalu tajam, kita paling rendah aja lah 1 milisecond gitu. Nah, rilisnya kita set di angka sekitar 130-an. Threshold ini adalah sebelumnya rilis ini adalah waktu di mana kompresor itu berhenti mengkompres ketika sinyal itu sudah tidak melalui threshold ya. Nah, jadi setelah dia tidak melalui threshold 139 milisecond dia akan berhenti mengkompres. Nah, threshold ini adalah ambang batas di mana kompresor ini akan bekerja. Di sini keterangannya minus 17,5 desibel, artinya ketika sinyal itu melewati threshold, melewati minus 17,5 desibel, kompresor akan bekerja untuk mengkompres. Nah, kemudian di sini ada rasio. Rasio ini seberapa besar kompresor ini akan mengkompres. Katakanlah seperti 5:1 misalkan, 5,1:1, berarti setiap 5,1 desibel sinyal itu melewati threshold, dia akan dikompres menjadi 1 desibel semacam itu. Nah, kalau misalkan 2,4 ya berarti setiap 2,4 dia melewati threshold, dia akan dikompres menjadi 1. Jadi rasio kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung set aja ya. Kita coba thresholdnya kita set mundur ya, sampai dia berefek atau muncul ada perubahan dari suaranya. Kita coba play. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobeat.com, recording on the go. Dan tahukah kamu bahwasanya kita bisa merekam voice over menggunakan aplikasi BandLab. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat atau merekam voice over, kemudian kita mengeditnya di aplikasi BandLab, dan efek-efek apa aja silahkan simak di video berikut ini. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari Hardtobeat. Oke, cukup ya kekompres ya, jadi semuanya seolah-olah suaranya kenceng semua ya, tebel semua. Kita coba .com, recording on the go. Dan tahukah kamu bahwasanya kita bisa merekam voice over menggunakan aplikasi BandLab. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang. Nah, setelah itu ya kan, karena di sini tadi terdengar suara S-nya terlalu harsh ya, terlalu tajam. Nah, kita akan nambahkan de-esser di sini ya, di bagian dynamic, kemudian de-esser. Oke, kita taruh sebelum kompresor ya kan. Kita set frekuensinya kira-kira di mana frekuensi itu tajam. Di sini saya set di 10.000 ya kan. Kita sampai putar thresholdnya sampai ada perubahan suara ya di S-nya itu. Bagaimana membuat atau merekam voice over, kemudian kita mengeditnya di aplikasi BandLab, dan efek-efek apa aja silahkan simak di video berikut ini. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobeat.com, recording on the go. Dan tahukah kamu bahwasanya kita bisa merekam voice over menggunakan aplikasi BandLab. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat atau merekam voice over, kemudian kita mengeditnya di aplikasi BandLab, dan efek-efek apa aja silahkan simak di video berikut ini. Nah, setelah itu terakhir adalah final gain. Nah, kita tambahkan gain ya untuk meningkatkan
suaranya jadi levelnya jadi optimal. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobeat.com, recording on the go. Dan tahukah kamu bahwasanya kita bisa merekam voice over menggunakan aplikasi BandLab? Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat atau merekam voice over, kemudian kita mengeditnya di aplikasi BandLab, dan efek-efek apa aja silahkan simak di video berikut ini. Nah, oke, itu tadi adalah bagaimana cara merekam dan mengedit voice over di aplikasi BandLab ya. By the way, aplikasi ini juga bisa teman-teman akses di handphone ya. Jadi nggak cuman menggunakan komputer aja, ada aplikasinya yang bisa diinstal, bisa di-download di Play Store, dan ternyata nggak cuman bisa buat bikin musik aja, tapi juga untuk mengolah voice over pun bisa ya. Misalkan kita save terus kemudian kita buka di handphone pun juga bisa, karena datanya tersimpan di cloud ya, semacam itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Share jika menurut kamu bermanfaat. Oke.